Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di subuh yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mulai dari bangun tidur tadi, kita langsung menuju kamar mandi, kita mandi, kita berwudu, kita berpakaian langsung ke Masjid Nur Sa'adah ini dengan masuk melangkahkan kaki kanan. Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, berikanlah rahmat pada kami. Ketika kita masuk masjid, kita langsung salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Kemudian kita mendengarkan suara azan, kita sholat qabliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kita berzikir, kita berdoa, dan terakhir kita sama-sama mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai Allah SWT dengan segala keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salam bersalam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami menghormati, sebelum kami menyampaikan tausiah singkat pada pagi hari ini, saya sedikit memberikan gambaran. Kami pada tanggal 15 Oktober yang lalu dapat panggilan dari Kesra sebanyak 30 orang. Giliran kami pada waktu itu untuk diwawancari oleh Kesra Pemkot Kota Palembang. Sebanyak 30 orang itu aku udah belum tahu, aku kira nunggu be. Jadi aku nunggu be di bawah, datangnya sudah banyak di pucuk. Jam 8 katanya mulai. Aku jam 8 kurang seperempat datang ke sana. Rupanya naik pucuk sudah ada dibuat nomor absen. Kukira nomor absen kita dipanggil, rupanya nomor absen kita yang hadir itu dipanggil. Untunglah dapat absen nomor 7 dari orang 30 itu. Dari jam 8 sampai selesai. Nah, kebetulan saya pada hari itu dengan Pak Al-Katiri, ada ya? Pernah ngisi Al-Katiri di sini? Pak Al-Katiri dengan salah satu lagi teman itu lupa saya. Bertiga kami. Ditanya oleh Pemkot, oleh tim penanya dari Pemkot itu, jawab bahasa kita, Pak. Sebenarnya pertanyaan tidak sulit, tapi kepengen kebenaran ngisinya apa tidak, itulah intinya. Bapak, tolong Pak ceritakan Pak, Bapak ngisi di mana-mana Pak? Di masjid pertama, kedua, ketiga, keempat. Yo, karena aku memang ngisi tahu. Aku Pak juga masjid pertama Nur Sa'adah, ketuanya Haji Zaironi, alamatnya Jalan Sultan Tahrir, Lorong Haji Ahmad. Yang kedua Musola Al-Falah, ketuanya Ustadz Muri, Jalan Anggrek. Ketiga Musola Istiqomah, ketuanya Ustadz Mishat. Di keempat Musola Al-Barokah, ketuanya Bapak Sahari, Jalan Serasan, belakang Indogrosir. Nah, pertanyaannya macam itu, tidak pula tanya yang sulit-sulit tidak. Ujung-ujungnya ditanya, kami ini Pak sebenarnya cuma kepengen baik. Mohon maaf ujungnya. Kalau Bapak tidak, tapi yang lain. Kenapa? Aduh, Ustadz ini galak nakal ujungnya. Nah, kalimat nakal itu tanda petiknya. Nakal Pak. Nah, aku tidak tahu nakal Pak mana. Akhirnya bacalah kamu menjawab sendiri ya. Jadi kata beliau, ini yang kami harus seperti itu Pak. Materi yang disampaikan itu tidak mesti nak muluk-muluk hebat-hebat Pak. Yang penting yang kamu sampaikan itu mengajak kepada arah kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Jangan sampai kaget kamu pergi dah, tapi ada kutu kiriman. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang ini. Rupanya ada yang macam itu ngirim foto tapi begidak tapi ngirim foto. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu Pak. Jadi HP kami bertiga itu dimbek.
Mana Pak HP-nya Pak? Akan saya cek ini kan diceknya. Kami tidak tahu apa yang diceknya itu. Sudah dicek itu dibalikkannya. Nah nanti Pak, kalau seandainya ada di antara yang masih dalam kutip nakal tadi Pak, kalau dia tidak pergi tapi dia program langsung hilang si statusnya dari HP katanya. Nah, alhamdulillah Pak jika kami kalau macam itu. Kan memang sebenaran gitu tuh. Bukannya mohon maaf ya yang dapat dari Pemkot itu kan uang apa tuh? Uang rakyat, uang negara ya dah. Nah kita makan oleh anak bini. Maka kita pergi dah. Kita makan. Kalau nah tanda tanya macam itulah kita baca tanya. Jadi sampai yang beliau itu tidak boleh banyak pertanyaan. Cuma itulah intinya. Tolong kalau menyampaikan itu kira-kira jangan sampai pertama membuat keonaran, yang kedua memecah belah, yang ketiga terjadi persengketaan. Kalau pacak kita merangkul, ya benar begitu. Tak boleh gitu nak menjadikan permasalahan dalam misi ceramah terjadi hal yang tidak inginkan. Itu harapan. Sebab ada di antara itu galak-galak ini apa? Kata-kata yang terlalu keras, galak, terlalu menyudutkan, sehingga adalah jemaah itu agak siko hilang dua yang. Akhirnya tinggal berapa iko yang tinggal? Kenapa? Pelontaran ucapan itu ya mungkin wallahu alam ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat sekitar itu. Nah oleh karena itu kami sudah disampaikan seperti jangan sampai Pak. Kalau yang sudah bagusnya alhamdulillah lanjutkan. Cuma kami berpesan, Bapak Wali Kota ini kalau nak keliling Kota Palembang tidak mungkin. Kenapa? Nah beliau juga berpesan dengan para dai-dai Kota Palembang ini untuk satu, kata beliau, tolong jaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan perkampungannya masing-masing, terutama lingkungan rumah masing-masing. Ya aku kalau nak berjalan ke Kota Palembang ini Pak, kata Wali Kota melalui Bapak tadi tidak mungkin. Oleh karena itu melalui para dai-dai inilah untuk menyampaikan informasi jaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Itu yang pertama pesan Wali Kota. Kemudian yang kedua kata beliau tingkatkan jiwa sosial. Apa maksudnya? Kalau seandainya kata beliau ada janda-janda, anak-anak miskin yang kurang mampu yang bisa dibantu dari dana masjid, silakan. Iya, kalau bisa dibantu silakan. Tapi tidak memaksakan kalau memang bisa dibantu. Kalau seandainya tidak bisa, minimal kita bisa saling merangkul, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjauhi. Jadi kita jaga persahabatan, persaudaraan yang terikat dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi dana yang ada itu kalau seandainya bisa dibantu silakan. Kalau tidak katib, tidak apa-apa kata beliau. Kemudian yang ketiga, beliau ini kan baru jadi wali kota ini. Jadi pesan beliau karena padatnya jadwal kegiatan beliau ini, beliau minta didoakan supaya tetap dalam keadaan sehat selalu. Ya karena dari pagi beliau berkeliling sampai ke mana-mana. Nah beliau minta supaya diberikan kesehatan, umur panjang, dan kalau bisa beliau ini bisa memimpin Kota Palembang ini sampai akhirnya nanti. Syukur-syukur kalau baca dilanjutkan, itu harapan beliau. Kalau seandainya bagus, insya Allah. Kalau seandainya memang sudah batasnya, sudah. Itulah beliau harapan pada kita. Pertama kita jaga lingkungan kita masing-masing, jaga kebersihan, tingkatkan rasa persaudaraan di antara kita, dan mari kita doakan beliau ini supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat memimpin Kota Palembang. Nah di kesempatan pagi hari ini Bapak dan Saudara sekalian, saya tidak akan banyak menyampaikan kepada kita bahwa saya katakan tempo hari kita ini hidup ini tidak lama. Kan pernah saya katakan bahwa kita ini paling menunggu kapan kita mendapat panggilan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun juga. Jadi kita harus sama-sama menyadari diri kita masing-masing bahwa kita harus akhir dalam hidup ini meninggalkan jejak kebaikan. Nah sekarang kita berkaca dalam kehidupan kita. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini sudah miliaran umat manusia. Dan kaget kita akan dipertemukan pada hari akhir. Kita sebut dengan yaumul kiamah itu. Kita pasti tidak boleh meragukan akan kedatangan hari kiamat itu. Pasti akan terjadi, cuma tinggal nunggu kapan kita akan
menemukan itu. Nah, sudah jadi kepastian kita semua. Kenapa? Catatan amal ibadah kita, amal soleh kita ketika kita masih hidup inilah yang kita laksanakan. Makanya pernah saya katakan tempo hari, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu min amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi. Yang lebih parah lagi, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, saya bacakan firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 12 tadi. Setiap malam Jumat kegiatan Yasin ataupun orang meninggal ataupun kegiatan rutin malam Jumat kita di masjid, di mushola dan di surau lain sebagainya, itu sering kita membaca surah Yasin. Yang paling pokok itu kita ingatkan dalam diri kita firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 12 itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa maksudnya? Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatu itu telah kami catat di dalam kitab yang nyata. Kalau kita nyebut lauhil mahfuz itu. Nah, sekarang ayat ini memberikan penjelasan kepada kita atau memberikan pernyataan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup ini sudah tercatat dengan rapi, sudah tertulis dengan rapi, ya. Bahkan bekas jejak-jejak yang kita lakukan itu sudah tertulis dengan rapi. Maksudnya apa? Seluruh amal ibadah kita yang tertulis rapi itu akan tetap dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjasa kelak. Kalau seandainya kita menanam kebaikan dengan amal jariah kita selama hidup kita, ya namanya kita mengalirkan amal kebaikan, amal jariah, yang namanya pahala itu akan tetap terus mengalir. Dan ketika kita mati dalam kubur pun, kalau seandainya kita sudah menghadap kehadiran Allah Ta'ala, amal jariah kita akan tetap mengalir. Kalau seandainya amal perbuatan buruk kita, nah ini kita harus waspada. Kalau pajak jangan sampai, termasuk aku pribadi ini dengan keluarga aku juga, jangan sampai kita menanam amal buruk, amal buruk. Maksudnya apa? Jangan sampai setelah kita berpisah nyawa dengan jasad kita ini, kita banyak berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT. Nah, kita semua tentu berharap segala amal, catatan amal kita yang banyak ini kita harapkan selalu mengarah kepada kebaikan. Taruhkan kita ke sebelah kanan, jangan banyak ke arah sebelah kiri. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi yang berbahagia ini, makmano kalau seandainya kita bercerita tentang apa yang telah Allah gambarkan kepada kita, itu selalu teringatkan kepada kita. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amal ini, Abi Hurairah telah mengatakan sebagaimana Rasulullah bersabda, "Iza matal insan in qata'a anhu amalu illa min salasin." Apa kata Rasulullah? Jika kita sudah mati, manusia sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3 perkara. Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, amal jariah. Yang kedua, ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita miliki kita alirkan kepada orang-orang yang lain. Kemudian yang ketiga, awalin sholihin yad'ulah, anak soleh mendoakan kedua orang. Nah, kalau seandainya kita pahami 3 hal yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kesempatan pagi hari ini hanya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sebagaimana tertulis 3 hal yang saya katakan tadi, itu pahalanya akan tetap terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Amal pertama sedekah tadi, sedekah jariah kita. Yang kedua,
ilmu kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kalau seandainya orang tua sudah meninggal, di belakangnya sudah ini bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan mereka-mereka yang pernah melakukan hal ini dalam kehidupannya? Pertama, dalam sejarah kita kenal yang namanya Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat Rasulullah SAW. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Nah di empat sahabat ini hanya satu yang saya berikan gambaran kepada kita pada pagi hari ini. Pertama siapa? Sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ini beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kalau bahasa kita itu orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya, selain kaya juga dermawan ini, ya. Dengan kekayaannya, dengan kedermawanannya, ini beliau banyak memberikan harta bendanya hanya untuk menegakkan syariat Islam pada saat itu. Nah sekarang kalau seandainya kita lihat salah satu contoh, Utsman bin Affan ini pada waktu terjadi perang Tabuk, beliau ini memberikan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat itu sekitar sejarah 300 ekor onta untuk ikut membantu Rasulullah dengan para sahabat untuk perang di perang Tabuk itu, dan menyiapkan uang 1000 dinar untuk membantu perang tersebut. Nah di perang ini beliau sudah menunjukkan kepada kita bahwa bantuan berupa onta tadi, bantuan berupa uang tadi hanya diperuntukkan perjuangan Islam pada saat itu. Jadi yang menjadi permasalahan pada saat itu, beliau dengan apa yang dimilikinya rela dia keluarkan hanya untuk Islam. Kemudian yang kedua, beliau ini dalam sejarah ada satu cerita bahwa di kota Madinah pada saat itu banyu ini kering, cuma ada sikok sumur. Sumur ini hanya dimiliki oleh seorang Yahudi. Oleh orang Yahudi itu sebutnya sumur itu Ar-Raumah, ya. Nah sumur ini pada waktu itu tidak boleh umat lain selain orang bangsa Yahudi yang menggunakan sumur itu. Jadi kalau bahasa kita tuh agak kekeringan daerah situ, sehingga sumur itu satu-satunya sarana untuk mendapatkan air. Nah di kesempatan ini beliau berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ada niat untuk membantu membeli atau mengeluarkan dana untuk air sumur ini, kita beli saja air sumur ini. Oh dah galak ya, udah lemak nian kamu nak beli. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang. Akhirnya terjadilah kesepakatan bagi dua. Silakan sumur ini kamu ambil, kan kami tetap menggunakan sumur itu, tapi harus bayar. Ini rupanya sudah ada zaman dulu macam itu dah. Harus bayar berapa? 12.000 dirham. Bayar. Silakan, tidak apa-apa kata Utsman. Tapi dengan catatan air ini sudah harus bisa terbagi. Silakan kamu dan kami untuk berbagi air tersebut. Terjadilah pembagian air tersebut. Nah, jadi pacaklah umat Islam pada saat itu menggunakan tersebut. Tapi lambat laun, ya cara umum kita bahasa tadi kan, ngeser, nah menguasai lagi. Ujung-ujungnya disepakati bahwa Utsman bin Affan dengan sumur Raumah ini menghibahkan seluruh air itu, dan dibelilah seluruh sumur tadi karena rupanya mereka dulu hobi juga dengan duit, rupanya enggak duit banyak itu minta harga tinggi lagi, dibelilah sampai 20.000 dirham. Akhirnya dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Affan sumur tersebut, dan sumur tersebut sudah dibagikan seluruh umat Islam pada saat itu. Pun umat yang agama lain masih tetap dipersilakan mengambil air tersebut. Nah ini salah satu ya dari hebatnya seorang Utsman bin Affan. Dengan harta yang dia miliki, beliau rela mengeluarkan hartanya demi untuk
kemaslahatan umat. Bukan hanya umat Islam saja, siapapun yang berada di negeri itu silakan untuk mengambil tersebut dengan catatan diambil sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekarang saya tanya, sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah. Kita katakan saja umur Utsman bin Affan sekitar di bawah 60 tahun, berarti sudah hampir 1400 tahun yang lalu. Air sumur itu sudah berhasil digunakan sampai sekarang. Masih tetap dipergunakan orang. Jadi bagaimana kalau kita bicara masalah amal tadi? Inilah salah satu kenangan baik yang menjadi amal jariah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Beliau telah rela mengeluarkan uangnya, dananya untuk keperluan umat manusia, dan sampai sekarang kebaikan beliau tetap dirasakan umat manusia sampai saat ini. Kalau sekarang kita lihat, kita hitung hampir 1400 tahun yang lalu, amal beliau tetap padahal sudah 1400 tahun yang lalu beliau sudah berada di dalam kubur. Masya Allah, sekarang jadi gambaran bagi kita umat mano ini. Ya tak? Beliau seperti itu. Kita kalau baca tidak salah yang mewah-mewah. Kalau tetangga kita ada sumur ada baju ledeng di rumah, minta jo, jangan pula pelit ego ya tak? Minta saya ember misalnya. Jangan pula kita basah. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua kita lihat sahabat Rasulullah SAW yang kedua, Imam Az-Zuhri. Ini dalam sejarah kita kenal beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang tabi'in yang mengajarkan hadis Rasulullah SAW dan menuliskan kitab-kitab Rasulullah SAW dalam hadis-hadis itu. Nah, beliau ini merupakan seorang yang ahli dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau ini kan ada salah satu anak tetangga itu sekarang ini lagi berangkat ke Mesir. Itu salah satu kitab beliau itu kan kitab hadis Rasulullah SAW itu banyak ditulis oleh beliau. Jangankan di Mesir, di Indonesia, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah agama banyak kitab-kitab hadis yang dikarang oleh beliau itu, ya, dijadikan buku bacaan pelajaran bagi anak-anak yang berada di sekolah. Nah, beliau ini salah seorang yang sibuk dengan menuntut ilmu pengetahuan. Beliau lahir di kota Madinah pada saat itu. Tapi kalau dalam sejarahnya, ini beliau ini salah satu seorang ahli hadis terbesar dalam sejarah kita, Imam Az-Zuhri rahimahullah ini. Hadis-hadis Rasulullah SAW dihimpun oleh beliau. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain baru mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa kemampuan beliau dalam mengkodifikasikan, menyusun hadis-hadis Rasulullah ini sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang kitab-kitab beliau itu dipakai di perguruan tinggi di Mesir sana, di kita ini di IN banyak dipakai kitab-kitab beliau. Beliau ahli dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, ini beliau diberikan oleh kepada Allah SWT bukan banyak harta, bukan banyak pangkat jabatan kedudukan, tapi beliau diberikan kekuatan untuk berpikir, untuk mengingat, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga menjadi kitab yang sampai ini menjadi kitab bagi orang-orang yang memahami hadis Rasulullah SAW itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita berkaca demikian, berarti yang namanya amal jariah itu bisa melalui ilmu. Apapun kita miliki, ya sama kita guru, dosen, segala macam itu, menyampaikan ilmunya kepada mahasiswanya, kepada anak muridnya, kepada anak didiknya. Anak didiknya nanti terus tetap berkembang sampai, ya seperti yang kita alami sekarang ini. Saya dulu kalau balik cerita dari Pangkalan Balai tahun 78 dulu, kan apa-apa, ikut kakak, tinggal di standar ini dulu, pajak sekolah, pajak kuliah. Kalau masih dusun dulu mungkin asal banyak pasang, main mandi, asal banyak pasang, iya, tum terjun. Kalau di dusun, kalau ternyata perkembangan ilmu pengetahuan itu ternyata perlu juga kita tingkatkan, walaupun tidak harus dengan harta yang banyak. Ini penting ada kemauan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya.
Yang ketiga, jadi ilmu tadi merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Yang ketiga, dalam sejarah kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini seorang ahli juga dalam berbagai macam buku kitab karangan beliau, ya. Beliau ini kalau kita bahasakan ahli dari kecil-kecil itu sudah dididik oleh orang tuanya ilmu agama itu, termasuk anak yang taat, anak yang soleh untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Tadi sudah diawali dari orang tuanya. Nah, beliau menunjukkan bahwa ayahnya seorang yang memiliki kealiman dan memiliki peran penting dalam pendidikan beliau. Nah, dan beliau ini tanpa disadari kependidikannya walaupun tidak tinggi, tetapi beliau ini pernah masuk sekolah. Kalau bahasa kita tuh ada apa yang awal tuh madrasah, sanawiyah dan aliyahnya, ya dah. Sekolah agama itu. Nah, beliau banyak belajar dari ulama-ulama terkemuka pada saat itu. Antara lain Al-Qadi Ibnu Bundar dan Muhammad Ali bin At-Tabsilisi. Kemudian belajar juga dengan kepada Imam Asy-Syafi'i dan kepada Syekh Kamal Ibnu Ahmad. Ini pelajaran-pelajaran yang pernah beliau ikuti di ulama-ulama besar pada saat itu, sehingga dengan pemahaman beliau terhadap tentang ilmu agama ini sama tadi dengan Imam Az-Zuhuri tadi. Beliau juga banyak mengeluarkan kitab-kitab, buku-buku yang berhubungan tentang masalah, kitab-kitab baik dalam hal hadis maupun kitab-kitab yang lain. Antara lain mungkin pernah tak kita baca kitab Arba'in An-Nawawi? Ada ya? Kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, itu salah satu karya beliau, ya, Arba'in An-Nawawi. Kemudian mungkin ada di antara kita pernah, aku ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Pernah mendengar? Kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu karya Imam An-Nawawi juga. Itu bercerita tentang masalah seluruh kehidupan kita, terutama dalam hal fikih. Dalam bidang fikih, kemudian dalam bidang tafsir dan hadis juga, dan juga ada syarah Sahih Muslim. Kita dengar syarah Sahih Muslim itu. Dan banyak kitab-kitab yang lain yang beliau ajarkan kepada kita. Dari dua hal ini satu gambaran kepada kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, yang namanya ilmu pengetahuan itu tetap harus kita gali, tetap harus kita pelajari. Jangan kita terbatas dengan apa yang ada dalam diri kita. Makanya dikatakan dengan thalabul ilmi itu harus banyak-banyak belajar menuntut ilmu. Apa kata hadis Rasulullah? Thalabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri saking jauhnya, ya tidak. Tapi tidak pernah jauh ke Cina ni, di kita sudah banyak ilmunya. Buka perguruan tinggi yang di mana-mana, IAIN, kemudian kuliah-kuliah yang lain sudah banyak, perguruan tinggi yang lain. Jadi gambaran kepada kita. Nah, setiap kita membaca apa yang telah disampaikan oleh kedua imam tadi, kita bisa memberikan satu gambaran. Kenapa? Bahwa mereka ini adalah memberikan renungan kepada kita sebagai bahan renungan kita semua, bahwa kenangan-kenangan yang telah mereka ciptakan sekarang ini, walaupun mereka sudah lama berada dalam kubur, tetapi amal jariah mereka, ilmu mereka, doa mereka sampai sekarang ini tetap mengalir. Nah, jadi gambaran kepada kita. Sekarang pertanyaan bagi kita, makna dengan kita. Jadi contohnya sebagai bahan renungan bagi kita. Kenangan apa kira-kira yang pernah kita tinggalkan ini, yang jadi masalah kita tuh? Kira-kira apa kenangan yang pernah kita tinggalkan dalam hidup kita ini? Apakah kenangan yang baik jadi amal jariah bagi kita sebagai kebaikan kita, atau sebaliknya? Aku dapat jawab. Terkembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Apakah ada ilmu yang kita miliki, kita bisa ajarkan, kita bisa sebarkan? Kemudian yang paling pokok lagi, kita doakan supaya zuriat-zuriat di belakang kita ini bisa nanti ketika kita tidak ada lagi bisa mendoakan kita ketika kita berada di dalam kubur. Kita sama-sama berharap apapun yang kita miliki, apakah itu ilmu, apakah itu amal atau doa, ini kita harap itulah yang akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Atau justru sebaliknya, kita dakati apa-apa, maju untuk mau nak menanamkan sifat keburukan baik, nak menunjukkan sifat kezaliman baik, atau kenangan-kenangan buruk, itu dah pacak aku jawabnya, terkembali pada diri kita masing-masing. Tapi yang paling inti, apapun yang kita miliki, kalau bisa kita berharap di akhir hayat kita itu berharap khair, ya.
Kita berharap akhir hayat kita itu baik, bagus. Jangan sampai kita memberikan gambaran-gambar yang tidak baik kepada hal-hal kepada keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, semuanya harus kita jadikan satu gambaran kepada kita bahwa apapun kita miliki, 3 hal tadi kalau kita laksanakan insya Allah akan tetap mengalir. Apa? Amal jariah kita, apalagi ilmu yang bermanfaat kita, apalagi satu lagi anak soleh yang bisa mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada lagi nanti. Jadi gambaran kepada kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan anak yang tidak bisa mendoakan kita. Jangan sampai kita memiliki ilmu tapi tidak bisa memanfaatkan. Jangan sampai kita ada rezeki tapi tidak kita manfaatkan untuk berjariah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang saya hormati, kami kira ini saja sekadar tausiah singkat yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kalau dalam penyampaian saya kalau berkenan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf pada Allah Taala